Bagaimana kabar hari ini Bu Isra? Alhamdulillah baik. Iya, jadi kemarin Bu Isra saya sempat lihat Bu Isra praktek coaching dengan rekan sejawatnya. Apa yang bisa saya bantu Bu Isra? Iya, kemarin itu pada saat saya coaching teman, saya masih merasa kurang di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti kompetensi yang Bu Isra mau kembangkan yaitu kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Bu Isra ya? Iya. Jadi menurutnya Bu Isra dari skala 1 sampai 10 kompetensi pertanyaan berbobotnya Bu Isra itu berada di posisi mana? Saya merasa masih ada di posisi nomor 6. Posisi nomor 6. Iya, karena saya masih susah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali masalah dari teman saya. Ya. Jadi insya Allah Bu Isra akan praktek sebentar. Harapannya Bu Isra ketika saya jadi observernya Bu Isra nanti tuh bagaimana Bu Isra? Iya, saya berharap Ibu sebentar bisa mengamati jalannya coach saya terhadap teman sehingga bisa memberikan masukan di bagian mana yang saya masih kembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot tersebut. Oke, siap Bu Isra. Jadi saya siap jadi observernya Bu Isra. Insya Allah sebentar kita laksanakan Bu Isra. Iya, terima kasih Bu Uni. Terima kasih Bu Isra. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Bu Sinta? Saya hari ini Bu agak galau, agak kurang semangat nih. Iya, saya lihat Bu Sinta itu kurang bersemangat saja hari ini. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu Sinta? Ya, minggu akhir ini saya melihat itu siswa saya itu kurang sekali mengenai menyelesaikan masalah dalam soal cerita, mengenai pecahan bilangan dalam soal cerita itu. Dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Ibu inginkan? Yang saya sangat inginkan atau saya harapkan itu saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya itu supaya pada proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berlangsung lebih baik. Jadi Ibu Sinta mau membicarakan bagian apanya? Mungkin bagian proses perkalian siswa dulu Bu. Mungkin seperti itu. Menurut Ibu Sinta, cara apa yang harus dilakukan agar siswa mudah memahami materi perkalian, pecahan khusus dan menjawab soal cerita? Jadi yang harus saya permantap dulu Bu mengenai perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Kalau melihat dari antusiasnya siswa Ibu, dari skala 1 sampai 10, kondisi Ibu sekarang itu berada di skala berapa? Kayaknya berada di skala 5. Karena dalam menyelesaikan soal tersebut mereka belum bisa, maksudnya rata-rata mereka lupa caranya. Kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan kurang memahami materi pembelajaran itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia waktu lupa, dan pada saat dia mengerjakan soal itu dia kayaknya mereka terburu-buru, jadi mereka itu kurang bertahap begitu cara menyelesaikan. Jadi misalnya pada saat dia menyelesaikan soal cerita itu kan misalnya ada diketahui, ditanyakan dan penyelesaian. Seperti itu bisa prosesnya. Menurut Ibu, apakah hal ini bisa mencapai tujuan pembelajaran atau tidak? Bisa. Jadi sekarang apa yang Ibu rencanakan? Jadi yang saya rencanakan yang pertama itu Bu, saya ingin menugaskan kepada seluruh siswa saya supaya bisa menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Tapi khusus untuk perkalian 5 ke atas itu dia menggunakan jari-jari. Tapi kita yang pertama itu kita menggunakan pola jari, jadi mereka tidak perlu lagi menghafal seperti itu Bu. Kemudian yang saya ingin lakukan lagi, saya ingin membahas soal-soal
dengan operasi pertalian pecahan kepada siswa saya dan membahas soal cerita secara cermat sehingga proses pembelajaran mengenai soal cerita dan yang berkaitan dengan pecahan itu bisa mereka mengerti. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang terjadi? Mungkin dengan memberikan pembelajaran yang menarik terhadap siswa tersebut, mungkin seperti itu. Kira-kira rencana Bu Sinta yang akan Bu Sinta lakukan dalam waktu dekat ini apa ya? Yang pertama yang saya ingin lakukan itu adalah saya ingin menugaskan kepada siswa saya itu supaya dia menguasai dulu perkalian 1 sampai 10. Kenapa? Karena proses perkalian pecahan itu bisa mereka kerjakan sebelumnya harus dulu menguasai perkalian 1 sampai 10. Seperti itu. Jadi dari percakapan bersama, Ibu Sinta berharap bisa melakukan aktivitas yang dapat memudahkan siswa dalam menjawab soal cerita terkait pertanyaan pecahan. Iya. Baik Bu, semoga setelah pembicaraan ini berakhir, kita masih tetap bisa berkomunikasi ya. Jika Ibu membutuhkan bantuan lagi, saya siap membantu. Ya, terima kasih Bu atas bantuan Ibu. Semoga dengan bantuan Ibu saya bisa memecahkan masalah saya dengan baik di kelas. Sama-sama Bu Sinta. Dan bukalah matamu saatnya. Assalamualaikum Bu Isra. Waalaikumsalam Bu Ni. Bagaimana kabarnya Bu Isra hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ni. Iya, saya dengar-dengar Bu Isra ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Apa itu Bu Isra? Iya Bu ini saya galau ini di kelas karena ada siswaku yang sering terlambat datang ke sekolah. Iya. Jadi saya garis bawahi Bu Isra ya. Jadi mungkin permasalahan yang dihadapi Bu Isra itu tentang siswanya yang terlambat masuk ke sekolah. Iya. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu Isra apa yang Bu Isra ingin dapatkan? Iya saya ingin tidak ada siswa saya yang datang terlambat lagi karena ini mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, berarti harapannya Bu Isra itu tidak ada siswa yang terlambat lagi ya Bu Isra ya. Iya, jadi menurutnya Bu Isra kalau kondisinya seperti ini keterlambatannya itu sudah level berapa Bu Isra? Dari skala 1 sampai 10 itu siswanya sudah berada di level berapa keterlambatannya? Kalau dari skala 1 sampai 10 dia berada di level 5. Wow, level 5 ya Bu Isra. Iya. Jadi ketika sudah berada di level 5, kira-kira untuk meningkatkan itu harapannya Bu Isra itu dia di level berapa Bu Isra? Ya, setidaknya dia berada di level 8. 8. Iya. Jadi menurutnya Bu Isra harapannya Bu Isra di level 8 apa yang sebaiknya Bu Isra lakukan? Iya, mungkin saya bisa bicara secara pribadi dengan anaknya dan kenapa dia bisa datang terlambat, kemudian bisa mengkomunikasikan kepada orang tuanya ada apa yang di rumah kegiatan anak tersebut sehingga sering datang terlambat. Jadi Bu Isra sudah menggali tidak ke anaknya keterlambatannya itu? Iya, pernah saya tanya cuma 1 kali Bu. Iya, saya tanya kenapa terlambat? Ya. Katanya terlambat tidur karena sering main HP sampai larut malam. Gitu ya Bu Isra ya. Jadi untuk proses selanjutnya apa yang harus Bu Isra lakukan ke anak ini? Ya, saya coba berbicara ke anaknya supaya tidak main HP sampai larut malam, mengatur jadwal tidurnya sehingga bisa lebih cepat bangun.
Kemudian barangkali bisa saya komunikasikan ke orang tuanya supaya bisa mengawasi anak tersebut di rumah dan tidak membiarkan anaknya main HP sampai larut malam, supaya bisa bangun lebih cepat dan bisa tepat waktu datang ke sekolah. Dalam proses yang Bu Isra lakukan ini ada tidak bantuan atau apa, Bu Isra perlu bantuan dari siapa untuk menyelesaikan si anak ini supaya tidak terlambat lagi? Barangkali saya bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran itu yang bisa membuat anak ini aktivitasnya banyak, sehingga sampai di rumah dia sudah kelelahan, capek, sehingga cepat beristirahat, tidak ada waktunya untuk bermain HP lagi. Kemudian barangkali saya bisa komunikasikan ke orang tuanya supaya bisa diawasi lebih ketat lagi anaknya. Masya Allah, solusinya Bu Isra ini sudah bagus sekali. Ada kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ada kerjasama juga dengan orang tua. Jadi menurutnya Bu Isra, langkah waktunya ini Bu Isra, jadi kan kita mau secepatnya anak ini berubah dari yang selalu terlambat, kemudian bisa datang tepat waktu ke sekolah. Menurutnya Bu Isra, yang tadi Bu Isra sudah sampaikan itu kapan untuk pelaksanaannya? Iya, karena ini sangat mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi minggu depan saya akan laksanakan rencana saya ini. Baik Bu Isra, jadi minggu depan ketika Bu Isra ada permasalahan lain atau masih ada mengganjal tentang siswanya, Bu Isra bisa berbicara lagi kepada saya. Insya Allah siap membantu Bu Isra ya. Terima kasih Bu Uni atas bantuannya. Terima kasih. Semoga anak Bu Isra bisa lebih baik lagi dalam segi keterlambatannya. Iya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya. Assalamualaikum Buni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Dengar-dengar Ibu Buni ini ada sesuatu yang disampaikan untuk menceritakan begitu. Iya Pak, ini sebenarnya masalah intern Pak antara teman-teman dan rekan sejawat kami di sini. Jadi menurut saya ini Pak, dalam 1 tahun ajaran baru ini kami melihat teman-teman masih menggunakan metode ceramah. Padahal sekarang teknologi itu meningkat Pak. Jadi pada saat mereka belajar di kelas itu pembelajarannya kurang variatif. Oh begitu. Tapi sebetulnya kita nggak mesti banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa ini yang mau disampaikan? Iya Pak, jadi sama tadi Pak, jadi mungkin ada ini Pak permasalahan di rekan sejawat saya yang sekarang monoton sih pembelajarannya, mereka cuma menggunakan ceramah. Padahal sekarang teknologi sangat pesat meningkatnya Pak. Begitu. Oke, kalau begitu saya garis bawahi ini berarti permasalahan Ibu Uni ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariasi. Begitu ya Bu? Iya Pak, begitu Pak. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu Uni inginkan? Iya, yang saya inginkan sih Pak, saya mendapatkan semacam solusi dari permasalahan saya ketika saya berbicara dengan Bapak. Ada ide-ide yang bisa saya kembangkan untuk mengajak teman-teman saya supaya pembelajarannya lebih variatif. Oh, oke. Jadi Ibu Uni ini mengharapkan ini adanya perubahan ya Bu? Iya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Uni inginkan dan ingin dilihat dan ingin didapatkan? Jadi mungkin ketika coaching ini selesai, saya bisa menerapkan Pak pembelajaran yang lebih menyenangkan ke teman-teman saya. Jadi saya bisa mengajak teman-teman saya untuk belajar materi-materi atau pembelajaran metode-metode yang menyenangkan buat dibelajarkan ke siswa. Oh begitu Bu.
Oke, dari Ibu baru sampaikan tadi pembelajaran yang menggunakan berbagai metode ya. Model atau media yang bisa dikatakan oleh Ibu kondisinya yang ideal itu yang berada levelnya kira-kira itu berada di mana ya Bu? Iya Pak, jadi mungkin dari skala 1 sampai 10 ini Pak, media yang mereka gunakan itu masih di tataran level 5 Pak. Oke, ada di level 5 ya. Kondisi sekarang kita level berapa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi? Iya. Harapannya sih Pak, teman-teman atau rekan sejawat saya bisa mengadakan perubahan meningkat dari level 5 itu menjadi ke-7 Pak. Oh, jadi rencana keinginan Ibu Uni ini ya dari level 5 ke 7 ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai adanya perubahan tersebut? Iya Pak, jadi mungkin yang pertama usaha yang saya lakukan itu mengajak mereka dulu untuk berdiskusi apa sebenarnya masalahnya, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu masih kurang variatif. Kemudian mungkin tahapan kedua itu saya melakukan mentoring Pak buat mereka. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Uni terapkan? Bisakah teman-teman nyaman gitu dalam penyampaiannya? Iya Pak, kalau nyaman mungkin tergantung orangnya Pak. Tapi saya berusaha supaya mereka betul-betul bisa meningkat dari proses mengajar mereka yang dahulunya ceramah menjadi lebih yang bervariatif lagi Pak. Oh begitu ya. Berarti Ibu Uni ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan, pelatihan workshop ya begitu. Nanti dari ketiga ini kira-kira Ibu Uni ini nanti saat lebih nyaman yang lebih mana yang lebih cepat terrealisasi gitu yang mana? Mungkin yang mentoring ya Pak ya, karena kita langsung bisa berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat, sehingga harapan saya yang dulunya mereka cuma ceramah kemudian meningkat menjadi pembelajaran lebih variatif itu lebih cepat. Oh mentoring ya Bu. Kegiatan mentor yang kira-kira Ibu Uni ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah yang menurut gimana Ibu? Iya Pak, tentunya saya perlu berkolaborasi Pak untuk mencapai tujuan saya nanti ini, berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin lebih bisa IT atau apa, sehingga saya bisa mengajarkan atau mentoring teman-teman yang dahulunya ceramah kemudian berpindah dengan metode-metode yang teknologi atau apa. Kemudian saya tentunya butuh support dari kepala sekolah saya Pak. Oh, oke, berarti Bu ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu akan direalisasikan ini? Iya, rencananya Pak secepatnya supaya teman-teman bisa betul-betul lebih variatif dalam mengajar. Kalau bisa minggu depan Pak. Oke, bagus sekali Ibu Uni. Kira-kira Ibu Uni dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Uni harapkan atau yang ingin Ibu Uni dapatkan? Iya, harapan saya sih Pak, teman-teman saya yang dahulunya mengajarkan metode ceramah saja di dalam kelas itu lebih bervariatif mengajarnya di dalam kelas, sehingga anak-anak lebih senang untuk belajar dan lebih menyenangkan. Oh, alhamdulillah ya Ibu Uni ya. Jadi sudah ada gambaran tentang bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya tunggu ya kabar-kabarnya Ibu Uni setelah melakukan mentoring nanti ini. Ingin mendengar cerita-cerita dari Ibu Uni tentang apa yang kita laksanakan hari ini. Siap Pak. Baik, sama-sama Bu. Mungkin lain kali ada yang cerita dengan Ibu Uni langsung hubungi saja Ibu Uni ya. Saya siap membantu dan kita nanti berkolaborasi. Siap Pak, terima kasih banyak atas bantuan dan coachingnya Pak. Sama-sama Ibu Uni. Lalu Pak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya. Assalamualaikum Bu Isra.
Waalaikumsalam Bu Uni. Bagaimana perasaannya Bu Isra setelah coaching tadi? Ya campur aduk, ada deg-degan, tapi setelah melakukan coaching tadi, alhamdulillah sudah merasa plong. Alhamdulillah tadi Bu Isra coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Isra juga melaksanakan proses-prosesnya dengan baik. Jadi sebelum penutupan nih Bu Isra, saya ingin tanyakan beberapa hal mungkin. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Isra pada saat melakukan coaching terkait indikator yang mau dicapai tadinya Bu Isra? Ya, jadi saya tadi melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari yang teman yang di coach. Iya ya Bu Isra, di coaching tadi alhamdulillah Bu Isra sangat baik melakukan coaching dengan Ibu Sinta, mulai dari pembukaannya dan sudah sesuai dengan alur kita. Bu Isra sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, menceritakan permasalahannya. Bu Sinta juga sudah terbuka, alhamdulillah. Menurut saya sebagai observer ya Bu Isra, proses coachingnya Bu Isra juga sudah berjalan lancar dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya juga yang Bu Isra inginkan pada saat sebelum coaching dan sesudah coaching ini sudah sangat meningkat. Menurutnya Bu Isra, selain pertanyaan berbobot, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Isra kembangkan terkait coaching ini? Iya ada Bu. Jadi saya merasa tidak tidak bisa terlalu fokus memperhatikan teman. Jadi kadang-kadang teman serius saya kayak ketawa. Jadi saya tidak bisa larut ini karena pembawaan saya memang seperti itu Bu Uni. Jadi saya mau meningkatkan kompetensi saya di bagian itu. Jadi bisa menyimak dengan baik apa yang dikemukakan, apa yang diungkapkan oleh teman yang di coaching. Iya, insya Allah nanti praktek coaching selanjutnya kalau Bu Isra butuh bantuan, saya sebagai observer siap untuk membantu Bu Isra meningkatkan kompetensi tersebut. Iya, ya Bu Isra, sukses selalu Bu Isra. Iya. Terima kasih banyak sudah mempercayai saya sebagai observernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.